Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Asadah dengan NIM 53020210006. Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Sahabat-sahabati, pada video kali ini saya akan memaparkan tentang tafsir surah Al-Fatihah dalam kitab Tafsir Jalalain. Video ini guna untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester 1 mata kuliah Al-Quran. Dosen pengampu Ibu Neni Mutiatul Awaliyah. Berikut penjelasannya. Surat Al-Fatihah adalah surat pertama dalam Al-Quran. Surat ini diturunkan di Mekah sehingga tergolong surat Makkiyah dan terdiri dari 7 ayat. Surat Al-Fatihah tidak mempunyai asbabun nuzul. Namun, ada beberapa hadis yang menyebutkan perihal surat Al-Fatihah ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang ditulis oleh Imam Sayuti, beliau menyebutkan sebuah hadis dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda saat Ubay bin Ka'ab membacakan Quran pada beliau, "Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, Allah tidak menurunkan semisal surat ini di dalam Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Sesungguhnya surat ini adalah As-Sab'ul Matsani, 7 kalimat pujian yang diulang-ulang, dan Al-Quranul Azim yang diberikan kepadaku." Berikut ini bunyi ayat surat Al-Fatihah dan terjemahannya. Tafsir surat Al-Fatihah dalam kitab Tafsir Jalalain. Pada ayat pertama tidak ada tafsirannya. Pada ayat kedua, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ini merupakan kalimat berita, dimaksud sebagai ungkapan pujian kepada Allah, yakni bahwa Allah adalah pemilik semua pujian yang diungkapkan oleh semua hambanya. Atau makna yang dimaksud ialah bahwa Allah adalah zat yang berhak mereka puji. Lafaz Allah merupakan nama bagi zat yang berhak untuk disembah. Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, artinya Allah adalah yang memiliki pujian semua makhluknya, yaitu terdiri dari manusia, jin, malaikat, hewan-hewan melata, dan lain-lainnya. Masing-masing mereka disebut alam. Oleh karenanya, ada alam manusia, alam jin, dan lain sebagainya. Lafaz al-alamin merupakan bentuk jamak dari lafaz alam, yaitu dengan memakai huruf ya dan huruf nun untuk menekankan makhluk berakal atau berilmu atas yang lainnya. Kata alam berasal dari kata alamah atau tanda, mengingat ia adalah tanda bagi adanya yang menciptakannya. Pada ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang, yaitu yang mempunyai rahmat. Rahmat ialah menghendaki kebaikan bagi orang yang menerimanya. Pada ayat keempat, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ad-din yaitu pembalasan di hari kiamat kelak. Lafaz Yaumiddin disebutkan secara khusus karena di hari itu tiada seorang pun yang mempunyai kekuasaan kecuali hanya Allah semata. Sesuai dengan firman Allah yang menyatakan kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini, hari kiamat. Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Quran Surah Al-Mu'min ayat 16. Bagi orang yang membacanya Maliki dengan mimnya panjang, maknanya menjadi dia yang memiliki semua perkara di hari kiamat, atau dia adalah zat yang memiliki sifat ini secara kekal. Perihalnya sama dengan sifat-sifatnya yang lain, yaitu seperti Ghafiridz Dzambi, yang mengampuni dosa-dosa. Dengan demikian, maka lafaz Maliki ini sah menjadi sifat bagi kata yang ma'rifat. Pada ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan.
Artinya, kami beribadah hanya kepadamu, seperti mengisahkan dan lain-lainnya. Dan kami memohon pertolongan hanya kepadamu dalam menjalani ibadah dan lainnya. Pada ayat ke-6, ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Artinya, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Kemudian dijelaskan pada ayat berikutnya, yaitu pada ayat ke-7, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, yaitu melalui petunjuk dan hidayah-Mu. Kemudian diperjelas lagi maknanya oleh kalimat berikutnya, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya mereka yang dimurkai. Yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Waladhdallin, dan bukan pula dan selain mereka yang sesat. Yang dimaksud adalah orang-orang Kristen. Faedah adanya penjelasan tersebut tadi mempunyai pengertian bahwa orang-orang yang mendapat hidayah itu bukanlah orang-orang Yahudi dan bukan pula orang-orang Kristen. Hanya Allah yang Maha mengetahui dan hanya kepadanya lah dikembalikan segala sesuatu. Semoga sholawat dan salamnya dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Sholawat dan salam yang banyak untuk selamanya. Cukuplah bagi kita Allah sebagai penolong, dan dialah sebaik-baik penolong. Tiada daya dan tiada kekuatan, melainkan hanya berkat pertolongan Allah yang maha tinggi, lagi maha besar.